Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1631, Ancaman Tersembunyi. Tembok luar distrik biasa itu tebal dan tinggi. Rain melewati gerbang, masih memikirkan apa yang dikatakan gurunya. Cantik, saya cantik, dia menggodaku. Kan, itu, mungkin jika dia mengizinkanku memiliki cermin di rumah, aku tidak perlu memintanya. Pikirannya disela oleh seorang prajurit kebangkitan yang tiba-tiba muncul di jalannya. Peralatannya tampak lebih kuat dibandingkan dengan pria dan wanita muda yang dia temui di luar, dan wajahnya jauh lebih dewasa. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berpengalaman, dia adalah pejuang Song sejati. Silahkan lewat sini. Rain dengan patuh mengikuti yang terbangun ke samping, di mana sekelompok veteran seperti dia mengawasi semua orang yang memasuki kota. Mereka dipimpin oleh seorang wanita cantik luar biasa yang mengenakan jubah ajaib dari sutra berwarna anggur. Seorang ahli. Tidak ada tanda-tanda keberadaan guru Rain, seolah-olah dia telah menyelam lebih dalam ke dalam bayang-bayang. Dia mendekati wanita cantik itu dan membungkuk hormat. Yang terangkat tersenyum. Oh, itu kamu, adikku, Rain, kan? Tolong jangan bergerak. Semburan bunga api halus berputar di sekitar tangannya, dan sekuntum bunga merah muncul di telapak tangannya. Kelopak bunganya yang gelap tampak berkilau karena embun, dan memancarkan aroma yang menyenangkan. Wanita itu mengangkat tangannya, seolah mempersembahkan bunga itu kepada Rain. Tentu saja Rain tidak menerimanya. Sebaliknya, dia membeku dan memandangi bunga merah tua itu dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang mencekam, lalu beberapa saat lagi. Dia melirik ke arah guru cantik itu. Wanita itu masih tersenyum, tapi matanya dingin dan gelap. Sesuatu. Matematika pembunuhan. Begitulah sebutan gurunya. Rain mengingat istilah aneh itu dengan baik, karena dia sering menyesali kenyataan bahwa dia sepertinya tidak memiliki kualitas dingin itu, apapun itu. Bagaimanapun, Ascendet yang kuat dengan tenang menghitung cara membunuhnya, jika diperlukan. Itu lebih dari sekadar sedikit menakutkan. Untungnya, hal seperti itu tidak terjadi. Selusin detik kemudian, senyuman Ascendet akhirnya mencapai matanya. Menggerakkan tangannya, dia menepis bunga merah itu dan memberi isyarat agar Rain pergi. Selamat datang kembali. Semoga malammu menyenangkan. Rain membungkuk sekali lagi dan berjalan pergi. Secara internal, dia menghela nafas. Pertemuan aneh itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Itu adalah sesuatu yang dia bayangkan, harus dilalui oleh setiap orang yang memasuki Ravenheart atau benteng lainnya di domain Song. Domain pedang memiliki versi ritualnya sendiri, dan ada juga versinya di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mencegah kutukan mengerikan, Skinwalker, menyusup ke lebih banyak pemukiman manusia. Meskipun semua makhluk keji lainnya yang menyerbu dunia nyata selama Chain of Nigma telah dibunuh atau tetap berada di Antartika, Skinwalker berbeda. Ia telah memasuki ibu kota pengepungan dengan berpura-pura menjadi manusia bahkan sebelum gerbang impian dibuka. Sesampai di sana, Skinwalker menyebar seperti kutukan. Ada sedikit rincian tentang cara menghentikannya, tapi Rain mendengar bahwa pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Wake of Ruin dan klan besar telah bergabung untuk membasmi makhluk itu. Para penguasa muncul, dan Lady Nevis kembali dari mimpi buruk ketiga bersama 5 orang suci lainnya tepat pada waktunya. Akhirnya, mereka berhasil mencegah penyebaran Skinwalker ke seluruh kuadran. Namun mereka belum berhasil menghancurkannya sepenuhnya. Saat ini, Skinwalker bagaikan mimpi buruk yang menghantui seluruh umat manusia,
kapalnya ada di suatu tempat di luar sana. Dalam bayang-bayang, bersembunyi di alam mimpi yang luas atau di alam liar beracun di dunia nyata. Yang terburuk, makhluk itu telah belajar dan beradaptasi, tindakannya hampir tidak bisa dibedakan dari manusia normal. Beberapa benteng telah runtuh setelah disusupi oleh Skinwalker, dan jika rumor tersebut benar, beberapa kota di kuadran timur juga telah runtuh. Itulah sebabnya ada langkah-langkah keamanan baru dimanapun manusia tinggal, yang bertujuan untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Terlepas dari kemunculan gerbang mimpi dan gelombang besar kolonisasi yang mengikutinya, keberadaan Skinwalker telah menyebabkan satu-satunya perubahan paling signifikan, mungkin, dalam cara hidup manusia setelah rantai mimpi buruk. Jadi, Rain tidak keberatan diperiksa saat memasuki Ravenheart. Jika dia benar-benar diambil oleh iblis yang mengerikan itu, bunga yang dipanggil oleh guru cantik itu akan layu, mengingatkannya akan kehadiran orang yang berpura-pura. Tapi ada satu hal yang dia tidak begitu mengerti. Saat Rain berjalan cukup jauh dari gerbang, dia berbisik, "Guru, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Jawabannya segera muncul, "Kamu tentu bisa." Dia bertahan sejenak. Apa yang akan mereka lakukan jika aku benar-benar wadah dari Skinwalker? Kelompok Awaken dan seorang Master. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, makhluk mimpi buruk besar dapat memusnahkan mereka dalam hitungan detik. Mereka tidak akan punya peluang. Kali ini, ada jeda yang lebih lama sebelum gurunya menjawab. "Apakah kamu memperhatikan cermin perunggu yang dipasang di dinding di belakang mereka?" Rain mengangguk. Tentu, ada cermin seperti itu di mana-mana di Ravenheart. Dia menghela nafas. Mereka pasti akan meminta bantuan cermin. Itu sudah lebih dari yang seharusnya kamu ketahui, jadi jangan tanya apapun lagi. Rain hanya bisa melirik sekilas ke arah bayangannya. Mereka akan meminta cermin untuk membantu? Jangan bilang padaku. Apakah ketakutan irasional gurunya terhadap cermin mempunyai alasan sebenarnya di baliknya? Tidak yakin harus berpikir apa. Rain terjun ke labirin jalanan Ravenheart yang ramai. Karena distrik biasa ini terletak di lereng gunung berapi, distrik tersebut terbagi menjadi beberapa tingkat vertikal, tidak seperti lingkungan teras di NKSC tempat dia dibesarkan. Memang benar, teras yang diukir di lereng hitam memiliki skala yang jauh lebih besar, menopang banyak bangunan dan menampung jutaan orang. Tingkat yang lebih rendah merupakan tempat sebagian besar pekerjaan dilakukan, sedangkan tingkat yang lebih tinggi sebagian besar merupakan pemukiman. Selain itu, lingkungan yang lebih makmur terletak lebih dekat ke jembatan besar, sedangkan lingkungan yang lebih miskin terletak lebih jauh dari jembatan besar tersebut. Orang tua Rain tinggal di salah satu rumah tersebut, sedangkan ruang kerjanya sendiri berada di salah satu rumah tersebut. Sebenarnya letaknya tidak terlalu jauh dari gerbang kota, yang terasa seperti berkah hari ini. Sangat lelah, Rain menemukan jalan pulang, membuka kunci pintu, dan akhirnya menjatuhkan ransel yang berat itu. Beberapa menit kemudian, dia merangkak ke bawah selimut bulunya yang hangat dan menutup matanya. Saat kepalanya menyentuh bantal, semua pikiran menghilang darinya. Rain menguap, meringkuk seperti bola, dan berkata dengan mengantuk, "Selamat malam, Guru." Dia menjawab beberapa saat kemudian, "Kamu juga." Tidur nyenyak. Suara familiar gurunya seperti lagu pengantar tidur. Mengetahui bahwa dia akan melindunginya jika terjadi sesuatu di malam hari, Rain membiarkan dirinya untuk rileks dan dengan nyaman tertidur. Budak Bayangan bab 1632, Perkembangan baru. Rain terbangun oleh aroma sarapan yang nikmat. Dia menghabiskan beberapa menit dalam rasa kantuk yang manis, menikmati kehangatan tempat tidurnya dan kelembutan bantalnya, lalu menguap dan duduk.
Segera setelah itu, dia meringis. Aduh, seluruh tubuhnya sakit, yang sama sekali bukan hal asing, tapi tetap saja tidak menyenangkan. Kerasnya berburu makhluk mimpi buruk bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah oleh tubuh biasa. Jadi dia perlu istirahat beberapa hari untuk pulih dari kelelahan, berbeda dengan yang bangkit, yang bisa bangkit kembali dari memaksakan diri hingga ekstrim dalam hitungan jam. Merintih dengan menyedihkan, Rain keluar dari bawah bulu dan melakukan beberapa latihan peregangan sederhana. Ketika otot-ototnya yang kaku sedikit mengendur, dia menghela nafas dan akhirnya pergi ke dapur darurat yang terletak di seberang ruang kerjanya, tempat berasalnya aroma menggoda dari makanan yang baru dimasak. Sarang Rain terdiri dari satu ruangan yang agak luas dan kamar mandi sederhana. Sebagian besar berada di bawah tanah dan tidak mendapat banyak cahaya, karena satu-satunya jendela terletak di dekat langit-langit. Akibatnya, sebagian besar ruangan tenggelam dalam bayangan gelap. Itu juga salah satu alasan mengapa harga sewanya sangat murah. Tempat tidurnya menempati salah satu sudut, sedangkan dapur mengambil sudut lainnya. Sebagian besar ruangan digunakan untuk latihan, dan terakhir, seluruh bagian di dekat pintu masuk dimaksudkan untuk menyimpan rampasan berburu. Meja kerja tempat dia memperbaiki barang-barangnya dan membuat peralatan baru juga ada di sana, penuh dengan berbagai peralatan, bahan, dan bulu untuk panah fletching. Agak berantakan, dan agak terlalu sederhana. Hanya sedikit orang yang ingin tinggal di tempat seperti itu, dan Rain juga tidak benar-benar tinggal di sini. Waktunya biasanya dibagi rata antara ruang kerja dan rumah keluarganya yang jauh lebih nyaman. Tinggal bersama orang tuanya memang lebih menyenangkan, tapi memiliki tempat tinggal sendiri juga terasa menyenangkan, apalagi memberikan kenyamanan yang tiada habisnya. Dia tidak ingin ibu dan ayahnya pingsan setiap kali dia kembali ke Ravenheart dengan berlumuran darah dan memar. Mereka sudah sangat tidak menyetujui setiap keputusan yang diambilnya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengatakan bahwa bayangannya berbicara kepadanya, mengajarinya cara membunuh makhluk mimpi buruk dan menyuruhnya melakukan hal-hal aneh. Rain sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan sendiri sekarang. Dia berumur 20. Makanlah sarapanmu sebelum dingin, nona muda. Dan jangan lupakan sayuranmu. Suara gurunya membuat Rain tersentak. Sedikit cemberut, dia duduk di counter dan mendekatkan piringnya. Namun, ekspresi masamnya tidak bertahan lama, dengan cepat digantikan oleh kegembiraan. Rain sangat lapar setelah berburu. Hanya dalam beberapa menit, semua makanan lezat yang disiapkan gurunya habis. Meletakkan peralatannya, Rain berkata dengan tenang, "Terima kasih guru." Dia ternyata pandai memasak, untuk ukuran dewa jahat. Rain tidak pernah melihat gurunya makan, tapi dia curiga bahwa gurunya diam-diam adalah seorang pecinta kuliner. Apakah itu alasan dia memilih untuk menghantuinya? Karena dia dengan bodohnya merekomendasikan dia merek ramen instan yang bagus? Sebuah suara dingin terdengar dari bayang-bayang. Namun tetap terdengar sedikit malu, "Untuk apa kamu berterima kasih padaku?" Nutrisi yang tepat juga merupakan bagian dari pelatihan yang baik. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Biar ku beritahu, ketika aku seusiamu, aku makan di Great Monsters. Setelah mendengar bagian terakhir itu, Rain hampir tersedak air dan menatap bayangannya dengan ketakutan. Dia bercanda. Dia pasti bercanda. Apakah dia bercanda? Dia menatap bayangan itu beberapa saat, lalu buru-buru berbalik. Beberapa waktu kemudian, Rain meninggalkan sarangnya sambil membawa kulit cacing batu. Dia telah meninggalkan sebagian besar senjatanya, namun tetap menyimpan taci di sarungnya diikat pinggangnya.
Tidak peduli seberapa aman jalanan di Ravenheart, dia tidak pernah berpisah dengan pedangnya. Ada beberapa tugas yang harus dijalankan Rain. Pertama, dia pergi ke balai kota di distrik biasa untuk melaporkan penyelesaian misinya. Cacing batu telah mengganggu para petani di dataran rendah selama beberapa minggu. Jadi ada hadiah yang ditetapkan oleh pihak berwenang atas pemusnahannya, yang kini diterima Rain dengan senyuman lebar. Banyak sekali tugas dan misi yang dikeluarkan balai kota setiap harinya. Sebagian besar masalah ditangani oleh pengikut klan kerajaan atau pelayan salah satu klan bawahan. Tapi selalu ada hal-hal yang mereka tidak punya waktu atau jumlah untuk segera ditangani. Oleh karena itu, siapapun dapat melakukan satu atau dua tugas dan menerima hadiah yang sesuai. Balai kota juga menangani banyak misi pribadi, sehingga tidak pernah ada kekurangan peluang bagi talenta yang tidak terafiliasi. Tentu saja, hanya Awaken yang mengambil misi tempur. Tidak mengherankan, Rain menarik perhatian setiap kali dia datang ke sini, dan setiap petugas mengetahui namanya. Dia sudah lama belajar untuk mengabaikan tatapan itu. Setelah menerima hadiahnya, Rain mempelajari papan misi sebentar. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tugas baru, tapi itu adalah cara yang baik untuk tetap mendapat informasi tentang apa yang terjadi di dalam dan sekitar kota. Awak jalan baru? Aneh. Tampaknya klan kerajaan sedang mengumpulkan kru pembangunan jalan baru, tetapi skalanya tampak jauh lebih besar daripada kru sebelumnya. Bayarannya juga jauh lebih tinggi, yang membuat tawaran itu sangat menarik. Namun, ini tampak seperti bayaran bahaya. Deskripsinya menyiratkan tingkat bahaya yang lebih tinggi dari biasanya pada pekerjaan baru. Anehnya, tidak disebutkan wilayah alam impian mana yang ingin dihubungkan dengan jalan baru tersebut. Lebih dari itu, dari apa yang diketahui Rain, sudah ada kru yang membangun jalan ke seluruh benteng di sekitarnya. Jadi, sebenarnya kemana arah yang baru ini? Bagaimanapun, itu bukan urusannya. Rain tidak punya niat untuk mencoba dipekerjakan sebagai pekerja, dan tidak ada yang mau mempekerjakannya sebagai penjaga. Tetap saja, banyak orang yang bangkit mungkin akan meninggalkan kota setelah pembangunan dimulai, jadi itu adalah sesuatu yang harus diperhitungkan. Sambil berpikir keras, dia meninggalkan balai kota dan menuju ke tingkat bawah distrik, tempat pasar terbesar berada. Menuruni tangga curam yang membelah lereng gunung berapi yang gelap. Dia bertanya dengan nada bingung, "Guru, bukankah kru jalan baru itu tampak aneh? Kemana mereka membangun jalan?" Dia terdiam beberapa saat, lalu tertawa pelan. "Aneh? Tidak sama sekali. Mengenai kemana tujuan mereka, cukup mudah untuk menebaknya, mereka menuju ke timur." Rain mengerutkan kening. Timur? Tidak ada apapun di sebelah timur Ravenheart, hanya zona kematian. Memang benar, domain pedang berada di luar jangkauan mereka, tapi itu tidak mengubah fakta. Apa gunanya membangun jalan menuju wilayah alam impian yang liar dan mematikan? Gurunya tidak masuk akal, dan memang sering terjadi. Dia hanya berusaha terdengar pintar untuk menutupi kekurangan pengetahuannya. Betapa kikuknya. Sambil tersenyum, Rain menggelengkan kepalanya dan terus menuruni tangga. Budak Bayangan bab 1633, Sentimen Publik. Pasar adalah tempat yang besar dan ramai, banyak kios didirikan di tempat terbuka, dengan etalase toko yang lebih terhormat terlihat di sana-sini. Hampir semua hal bisa dibeli di sini, mulai dari bahan yang diambil dari bangkai makhluk mimpi buruk, dan diakhiri dengan barang langka yang dibawa dari dunia nyata melalui gerbang mimpi. Senjata, peralatan rumah tangga, pakaian modis, peralatan kerajinan, apapun yang dibutuhkan, mungkin bisa ditemukan di sini.
Tentu saja, barang dengan kualitas terbaik dijual di tempat lain yang lebih eksklusif. Beberapa toko elit bahkan tidak terletak di distrik biasa, jadi calon pelanggan harus berani menghadapi dinginnya jembatan atau mengirim pengikut yang terbangun untuk menyelesaikan pembelian. Meski begitu, sebagian besar warga Ravenheart mengunjungi pasar ketika mereka membutuhkan sesuatu. Rain mengetahui tempat itu dengan baik, dan dengan cepat menuju ke area di mana bahan hasil panen dijual. Setelah tawar-menawar dengan pedagang yang dikenalnya, dia menjual kulit cacing batu dan menimbang dompet koin di tangannya dengan penuh kepuasan. Dengan pembayaran ini dan hadiah yang dia terima di balai kota, Rain dibanjiri uang. Yang terbaik dari semuanya, dia berhasil menjatuhkan cacing batu tanpa menderita luka apapun. Jadi dia bahkan tidak perlu menyewa seorang penyembuh jarang ditemukan, dan oleh karena itu harganya sangat mahal. Prajurit yang terbangun adalah mereka yang biasanya menderita cedera, tapi mereka juga memiliki daya beli yang besar. Rain tidak melakukannya, jadi sebagian besar uang yang dia hasilkan selama beberapa tahun terakhir digunakan untuk biaya pengobatannya. Tapi tidak hari ini, sambil bersiul kegirangan, dia meninggalkan pasar dan berjalan menuju salah satu pemandian umum di Ravenheart. Karena sifat wilayahnya yang bergejolak, terdapat banyak sumber air panas di sini, dan berendam di dalamnya dengan cepat menjadi hobi favorit warga. Jika ada yang namanya pariwisata di alam impian, ibu kota Song pasti akan menjadi tujuan populer karena sumber air panasnya. Mungkin di masa depan, sebelum memasuki pemandian, Rain berhenti di sebuah gang gelap di belakangnya. Sebuah bayangan terpisah dari dirinya dan menetap di kegelapan, lalu melambai dengan santai. Meninggalkan gurunya sendirian, dia masuk ke dalam untuk menikmati privasi. Segera setelah mandi, Rain membenamkan tubuhnya yang lelah ke dalam air panas dan merasakan banyak rasa sakit yang mengganggunya larut di dalamnya. Ada banyak mineral mistis di pegunungan sekitar Ravenheart, jadi mata air ini seharusnya memiliki efek penyembuhan. Dia tidak tahu seberapa benar pernyataan itu. Tapi mengunjungi pemandian pasti menyenangkan dan menyegarkan. Tapi dia kebanyakan datang ke sini untuk membersihkan dirinya sendiri. Tidak ada gunanya pulang dengan berlumuran keringat, kotoran, dan bau darah. Semakin bersih dan segar penampilan Rain di depan orang tuanya, semakin sedikit kekhawatiran mereka terhadapnya. Jadi, dia membiasakan diri mengunjungi pemandian air panas setelah setiap berburu. Tetap saja, tidak akan merugikan siapapun jika dia direndam dalam air panas lebih lama lagi. Dan mungkin sedikit lagi, mungkin ada sedikit lagi. Lagi pula, apakah dia terdesak waktu? Tidak. Saat Rain sedang bersantai dengan mata terpejam, mau tak mau dia mendengar sedikit demi sedikit percakapan orang lain di sekitarnya. Suara seorang wanita yang khawatir saat dia berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang Valor?" Yang lain menjawab dengan kebingungan, "Hah? Dengar apa? Raja Pedang?" Mereka bilang dia sebenarnya digantikan oleh kapal Skinwalker di Antartika. "Set, pelankan suaramu. Apa kamu sudah gila, membicarakan tentang Supreme seperti itu?" Itu tidak mungkin benar. Sudah kubilang, itu benar. Aku mendengar dari saudara perempuanku, yang mendengar dari tetangganya, yang mendengar dari guru asli. Tidak ada jalan. Tapi itu akan menjelaskan banyak hal, bukan? Kurangnya sumber daya yang kita alami. Itu semua karena orang-orang Valor itu. Sepertinya mereka ingin kita kelaparan. Dan bukankah itu agak aneh? Mengapa demikian? Semua orang di domain pedang memperlakukan ratu kita dengan tidak hormat. Julukan buruk yang mereka berikan padanya. Memang aneh. Jika raja mereka adalah wadah dari benda itu,
Lalu siapa yang tahu berapa banyak orang di sana yang telah diambil? Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Kita beruntung bisa datang ke domain Song. Kuharap mereka menjauh dari kita. Tapi sepupuku ada di domain pedang. Kalau begitu, kamu harus memberitahu mereka untuk berhati-hati. Rain yang menggenangi dan meluncur lebih dalam ke dalam udara untuk menghalangi pembicaraan yang hening itu. Bukankah mereka konyol? Anehnya, rumor konyol itu cukup bertahan lama. Dia telah mendengar beberapa versinya berkali-kali, seolah-olah seseorang sengaja menyebarkannya. Di sisi lain, permusuhan antara kedua domain tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, mereka berdua masih bergantung pada dunia nyata, yang berarti ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Dan persaingan menimbulkan kebencian, terutama ketika penghidupan seseorang dipertaruhkan. Kebencian pada pasangan menimbulkan rumor semacam ini. Ditambah lagi, sebagian besar manusia biasa yang hidup di alam impian berasal dari Antartika. Mereka mengalami trauma dan kecemasan, terkadang membiarkan rasa takut menguasai mereka. Bagaimanapun, opini publik tentang domain pedang perlahan berubah menjadi lebih buruk di Ravenheart. 4 tahun yang lalu tidak ada hal seperti itu, namun sekarang, sentimen seperti itu sudah biasa. Mengapa mereka tidak bisa bahagia karena orang lain baik-baik saja? Rain mengusir kedua wanita penakut itu dari kepalanya dan mencoba menikmati dirinya dengan damai. Akhirnya, dia keluar dari pemandian dengan penampilan sehalus dan semerah bayi yang baru lahir. Pakaian kulit yang kasar dimasukkan ke dalam ranselnya, digantikan dengan pakaian sipil yang lebih kasual, rapi dan rapi. Pemburu monster yang menakutkan telah pergi, digantikan oleh seorang wanita muda yang lugu dan cantik. Jika sekelompok pemuda terbangun yang dia temui di gerbang kota melihatnya, mereka mungkin tidak akan mempercayai mata mereka. Merasa agak aneh dengan pakaian sederhananya. Rain mengenakan jas abu yang terbuat dari kain ringan yang disulam dengan indah, sambil menurunkan tudungnya, dia pergi ke gang gelap, menjemput gurunya, dan menuju ke tingkat atas kota. Dia akan pulang. Budak Bayangan bab 1634, Pemandangan Indah. Rain berhenti di toko roti populer dan menghabiskan sebagian besar koinnya untuk membeli satu set kue-kue lezat. Adik-adiknya sekarang sudah remaja pemurung, tapi dia masih suka memanjakan mereka jika ada kesempatan. Atau setidaknya cobalah. Sayangnya, remaja tidak mudah untuk dimanjakan. Mereka mungkin sudah berangkat ke sekolah. Sambil menghela nafas, Rain berjalan menyusuri jalanan curam Ravenheart sambil menikmati cuaca. Hari ini cuacanya lebih dingin, tapi udaranya segar dan jernih, sama sekali tidak seperti udara pengap di NKSC. Tidak ada abu yang berjatuhan dari langit, sehingga pemandangan menakjubkan kota vertikal yang luas ini tidak tertutupi. Di seberang jembatan batu besar, sebuah puncak sepi menembus langit, lerengnya tertutup salju. Istana ratu yang indah tersembunyi oleh badai salju, jadi Rain tidak bisa menikmati kekaguman dan kemegahannya. Pikirannya perlahan melayang ke makhluk mimpi buruk yang terbangun yang ingin dia temukan dan bunuh diri. Kelas apa itu? Berapa lama persiapannya? Strategi apa yang akan ia terapkan? Dan tindakan darurat apa yang harus ia lakukan? Akankah dia selamat dari pertarungan itu? Memikirkan hal itu dengan sedih, dia naik agak tinggi. Sekarang, dia hanya perlu mendekati jembatan. Dan dia akan sampai di rumah. Namun sebelum Rain mencapai lingkungan tempat tinggal orang tuanya, dia melihat kepadatan orang berkumpul di salah satu platform pengamatan pemandangan. Dia berhenti untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan, penasaran untuk mencari tahu apa masalahnya. Suara mereka terdengar bersemangat,
apakah kamu yakin dia akan kembali hari ini? Aku yakin. Dia sudah mengirimkan Slipper tahun terakhir ini ke kota-kota di selatan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain kembali. Saya sangat bersemangat. Saya melewatkan hari keberangkatannya, jadi saya tidak melihatnya. Aku melihatnya, tapi aku ingin melihatnya lagi. Rain di sekelilingnya bingung. Siapa yang mereka tunggu? Gurunya tiba-tiba berkemah dengan nada pelan. Astaga, apa yang lebih buruk lagi sekarang? Apakah dia membayangkannya? Atau apakah suaranya terdengar sedikit pemarah? Namun, sebelum Rain sempat bertanya, bayangan cepat tiba-tiba melintas di seluruh kota. Dia mendongak tepat pada waktunya untuk melihat makhluk menakjubkan berlayar di langit. Cuacanya cerah, jadi dia bisa menyaksikannya bahkan dari kejauhan. Itu adalah seekor naga. Seekor naga cantik sedang terbang di atas Ravenheart. Sisik-sisiknya yang suram adalah warna langit tengah malam, dan dengan percikan sinar matahari yang terpantul di atasnya. Binatang besar itu bagaikan kumpulan malam berbintang yang bergerak melintasi langit yang cerah. Sayapnya terbuka, menghasilkan bayangan besar, dan bayangan itulah yang diperhatikan Rain. Seruan suara bersemangat menyapu dirinya beberapa saat kemudian. Itu dia, penyanyi malam, Bulbul, pembunuh naga. Memang benar, makhluk luar biasa itu adalah Saint Kai, sang pembunuh naga. Dia telah tiba beberapa minggu yang lalu dan kemudian pergi untuk mencari Slipper yang tersebar di seluruh Song Domain selama titik balik matahari musim dingin. Kini, tampaknya pencarian sudah selesai. Rain menyaksikan naga cantik itu terbang melintasi jembatan besar dan mendarat dengan anggun di depan istana yang tersembunyi. Segera, tubuh besarnya menghilang ke dalam badai salju. Dia menghela nafas pelan, merasakan campuran emosi yang aneh. Lucunya, dia sebenarnya mengenal Saint Kai. Salah satu tutornya memiliki hubungan dengan idola terkenal itu, jadi Saint Kai. Meskipun dia bahkan bukan Saint saat itu, dengan senang hati setuju untuk memberinya beberapa pelajaran memanah. Kemudian ketika dia melampaui dan menjadi salah satu pilar pasukan pemerintah, jalan mereka bertemu beberapa kali karena ayahnya. Ayah Rain tidak ada hubungannya dengan pertarungan melawan makhluk mimpi buruk, tapi dia adalah salah satu penghubung senior pemerintah di Ravenheart. Pekerjaannya bersifat administratif dan sebagian besar berkaitan dengan logistik, namun tetap saja, itu berarti cukup sering bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka. Faktanya, Rain juga akrab dengan Saint Jet. Kalau dipikir-pikir, bukankah aneh betapa banyak orang terkenal yang dia kenal? Rain bahkan menghabiskan beberapa waktu bersama Lady Changing Star sendiri. Tentu saja, dia merasa paling nyaman dengan Evie, orang suci yang dibesarkan oleh serigala, yang karena alasan tertentu dulu tinggal hanya beberapa rumah di ujung jalan, di NKSC. Sedihnya, para orang suci pemerintah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dunia nyata, dan ketika mereka tiba di alam impian, masing-masing ditugaskan ke wilayah tertentu. Evie berada jauh, di Bastion, jadi mereka sudah lama tidak bertemu. Hal yang sama berlaku untuk Lady Nevis dan Lady Cassia, keduanya pernah bersikap baik kepada Rain di masa lalu. Tentu saja, semua orang terkenal ini mungkin adalah pejuang transenden, tapi siapa di antara mereka yang mengaku sebagai dewa kegelapan? Bisa dibilang, keanehan mengetahui gurunya mengalahkan semua kenalan anehnya jika digabungkan. Bagaimanapun, Rain hanyalah seorang kenalan sekilas dalam kehidupan tokoh-tokoh agung ini. Dia ragu mereka benar-benar mengingatnya, apalagi kadang-kadang memikirkannya. Mengapa mereka memikirkan gadis biasa yang tidak penting? Sebaliknya, gurunya terlalu memikirkannya. Sulit untuk lepas dari omelannya.
Mungkin aku akan bertemu mereka lagi setelah menjadi seorang awaken. Melirik untuk terakhir kalinya ke kejauhan, di mana sosok naga hitam yang anggun telah menghilang, Rain berbalik dan melanjutkan perjalanan pulang. Segera, dia sampai di sebuah rumah cantik berlantai 2, membuka pintu, dan masuk ke dalam dengan senyum cerah. Bu. Ayah, aku pulang. Tanpa sepengetahuan Rain, sosok gurunya berlama-lama di luar. Menatap ke seberang jembatan besar dari bayang-bayang. Tepat pada saat itu, badai salju mereda, dan istana indah dari obsidian hitam muncul di lereng gunung yang curam. Sunni mengamati keindahannya yang menakjubkan selama beberapa saat, lalu mengerucutkan sedikit, pandangannya gelap. Istana Giok, berada sedekat itu dengan ciptaan Ariel lainnya terasa tidak nyaman. Tentu saja, itu juga salah satu alasan dia datang ke Ravenheart. Budak Bayangan bab 1635, pesan untuk diriku sendiri. Beberapa hari sebelumnya, jauh dari kemegahan Ravenheart, Sunni menatap Castle sambil menyembunyikan emosinya di balik senyuman sopan. Oh, dan ngomong-ngomong, nada suaranya netral, selamat ulang tahun. Selama sepersekian detik, topengnya retak. Wajah Sunni tidak bergerak, namun tatapannya berubah. Untuk sesaat, matanya jauh lebih dalam dan lebih gelap dari sebelumnya, kedalaman tanpa cahaya yang terkandung di dalamnya terlalu luas, terlalu dingin. Dan terlalu tak terduga untuk cocok dengan gambaran seorang penjaga toko yang tidak berbahaya. Dia membeku, badai emosi berkecamuk di dalam hatinya. Untuk sesaat, Sunni tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Bayangan itu bergerak, tapi kemudian, dia dengan cepat menenangkan diri. Wah, terima kasih. Tapi bagaimana kamu tahu? Harapan yang tidak masuk akal namun putus asa telah berkobar di dadanya, mencoba membakar abis penilaiannya. Harapan agar seseorang mengingatnya, yang Casey ingat. Memikirkan hal itu sungguh manis dan menyakitkan. Karena itu mustahil, atribut faithless, begitu dia menyebutnya, sangat teliti. Jadi, Sunni membuang harapan sia-sia itu dan menyembunyikan keadaannya yang kacau. Namun, bagaimana dia tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya? Mungkin saja, Casey menghadapnya, tetap diam. Senyumannya perlahan meredup, digantikan oleh ekspresi aneh dan serius. Sunni merasa risih karena matanya tersembunyi oleh kain biru, namun ia tidak memperlihatkannya. Kalau dipikir-pikir, dia tidak langsung menyadarinya, tapi Casey terlihat agak aneh. Bagaimana dia bisa menggambarkannya? Dia tampak sedikit kuyu. Tentu saja, orang asing tidak akan menyadarinya, karena dibutakan oleh keindahan menakjubkan dari si peramal buta. Tapi bagi Sunni, dia tampak tidak sehat. Pakaiannya yang selama ini rapi dan rapi kini sedikit berantakan. Rambutnya seperti air terjun emas pucat, tapi sepertinya tidak disisir dengan baik. Ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya yang halus. Lebih penting lagi, ada sedikit kegelisahan dalam dirinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah Casey kurang stabil, kehilangan keseimbangan bawaannya. Sunni telah melihat semua anggota kelompok lainnya setelah kembali, meskipun dari jauh. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Casey, pelihat buta itu sepertinya telah banyak berubah. Dia akhirnya berbalik dan berjalan beberapa langkah, seolah sedang mempelajari ruang makan di Brilliant Emporium. Aneh, aku telah dikirimi pesan yang memintaku untuk menemukan seseorang bernama Sunles dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Pada titik balik matahari musim dingin, sepanjang hari. Itu terjadi beberapa waktu lalu. Tapi, masa lalu yang paling aneh, pengirimnya catatan itu, adalah aku. Dan aku tidak ingat pernah menulisnya. Sunni tetap diam,
ingin dia bicara lebih banyak. Terkadang, diam adalah cara terbaik untuk membuat orang berbicara. Harapan samar di hatinya telah padam. Casey tidak ingat, namun, dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan mengingatnya. Dan karena itu, dia telah mengatur agar mereka bertemu sebelum mimpi buruk ketiga. Dia tiba-tiba merasa tertahan. Casey menelusuri salah satu meja dengan jarinya dan sedikit menoleh. Sunless adalah nama yang agak aneh, jadi menurutku menemukannya tidak akan sulit. Tapi, yang mengejutkanku, orang itu sepertinya tidak ada. Tidak ada di database pemerintah, catatan akademi, atau arsip. Dari klan besar. Anda mungkin tidak mengetahuinya, Tuan Sunless, tapi saya adalah orang yang cukup berpengetahuan. Sunny memiringkan kepalanya sedikit. Oh, dia tahu. Itu sungguh aneh. Suaranya menyenangkan dan datar. Dia tersenyum. Seseorang bernama Sunless belum pernah ada di salah satu dari dua dunia itu, sampai tahun ini, ketika kamu menemukan jalan menuju Bastion. Tentu saja, aku penasaran. Jadi, aku mempelajarimu sedikit. Kuharap kamu tidak keberatan. Sunny ragu-ragu. Bahkan jika dia keberatan, tidak ada orang waras yang akan menegur Song of the Fallen, seorang saint terkemuka dan salah satu senescal paling berharga dari Great Clan Valor. Casey menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah melihat sekeliling. Harus kuakui, kamu adalah pria yang menarik. Kamu tidak hanya muncul begitu saja, tapi pendirianmu bahkan dibangun di dalam Ascended Devil. Sungguh inventif. Dia tegang. Yah, itu bukan kejutan. Kemampuan aktif Casey memberinya wawasan mendalam tentang semua makhluk hidup, tidak terkecuali Marvelous Mimic, jadi dia akan menyadari sifatnya segera setelah dia mendekati Brilliant Emporium. Namun dia telah melangkah ke dalam perut iblis Ascended tanpa banyak kekhawatiran. Apakah itu rasa percaya diri atau ketidakpedulian? Sunny tidak yakin. Dia terbatuk. Ah, baiklah. Kenapa tidak? Rumahku mungkin tidak bisa terbang seperti bentengmu, tapi bisa berjalan. Nyaman. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang dia lihat saat melihatnya? Topeng Waver ada di Godgrave, dan meskipun Nebulous Mantle bisa menyembunyikan kehadirannya, namun tidak sekuat itu dalam menangkis ramalan. Meski demikian, Sunny tidak khawatir. Dia sangat yakin bahwa kekuatan Casey didasarkan pada kemampuan bawah sadar untuk merasakan rangkaian takdir, dan merasakan saat mereka gemetar. Karena tidak ada lagi takdir yang terhubung dengannya, dia seharusnya tidak berdaya melawannya. Seolah ingin mengkonfirmasi kata-katanya, Casey berbicara dengan tenang, tapi tahukah kamu apa yang kurasakan ketika aku melihatmu? Tidak ada apa-apa. Kamu seperti kehampaan hitam, benar-benar kosong. Sunny mengangkat alisnya. Itu bukanlah sesuatu yang ingin didengar pria di hari ulang tahunnya, Saint Cassia. Dia sepertinya tidak mendengar kata-katanya, melanjutkan dengan nada yang sama, tapi ini sempurna. Inilah yang selama ini aku cari, oh, Tuan Sunless. Anehnya kamu sepertinya tahu banyak tentang kemampuanku, mengingat kamu sama sekali tidak terkejut mendengar hal-hal ini. Yah, untuk berjaga-jaga, izinkan saya memberitahu Anda. Saya dulu bisa melihat masa depan. Dia ragu-ragu sejenak, sedikit terkejut dengan pernyataan itu. Biasanya, Casey mengangguk. Ya, kemampuanku ini benar-benar berantakan setelah mimpi buruk ketigaku. Bukan hanya milikku, sebenarnya. Semua orang yang terbangun dengan afinitas tinggi terhadap takdir mengalami penurunan kemampuan mereka untuk melihat masa depan. Bukan berarti ada banyak dari kita. Seolah-olah takdir itu sendiri telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Sunny memaksakan senyum. Sangat mengerikan. Dia terdiam beberapa saat, tampak terganggu.
Kemudian, dia berkata dengan nada sedikit lega, "Ya, ini agak buruk, dan aku sudah mencoba mencari penyebabnya selama 4 tahun terakhir, namun tidak berhasil." Jadi, pesan yang sepertinya kukirimkan pada diriku sendiri membuatku berpikir bahwa Anda mungkin bisa membantu. Dan tidak akan menganggap saya gila. Castle berhenti, lalu menghadapnya dan berkata dengan tegang, "Tuan Sunles, bagaimana reaksi Anda jika saya memberitahu Anda bahwa ada lubang berbentuk manusia di dunia?" Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.